Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas bagaimana kemudian banjir lahar hujan Gunung Merapi di Sumatera Barat yang terjadi pada akhir pekan lalu memang menyisakan duka bagi sebagian orang. Warga yang selamat sampai saat ini masih harus berada di posko pengungsian dan lebih dari 50 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Saudara, banjir bandang menerjang kawasan di sekitar Gunung Merapi, Sumatera Barat sejak akhir pekan lalu. Dan banjir bandang terjadi di beberapa kecamatan, ada di Kecamatan Agam, Tanah Datar, yang memiliki hulu air dari Gunung Merapi. Kami akan mendengar cerita dari salah satu warga yang kini mengungsi di posko Tanah Datar. Sudah bersama kami, selamat pagi Pak Mas Rizal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mas Rizal, pertama-tama kami turut prihatin dengan peristiwa bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi yang menimpa wilayah Sumatera Barat. Pak Mas Rizal, bagaimana saat ini kondisinya Pak Mas Rizal dengan keluarga? Saat ini berada di posko pengungsian, betul ya Pak ya? Ya, posko pengungsian tepatnya di Cipamukit. Di Berarti, Cipamukit. oke, di posko pengungsian sudah berapa hari Pak bersama dengan para keluarga? Semenjak kejadian itu, Bu. Oke, mengungsi dengan siapa saja Pak kalau boleh tahu? Jumlahnya 6 orang, anak 4 sama istri 6 orang berarti ya, sama saya. Jadi dengan anak dan juga istri bersama juga dengan warga lainnya ya Pak ya? Iya, betul, Bu. Bapak maaf, dalam peristiwa bencana banjir lahar Gunung Merapi pada Sabtu malam yang lalu, adakah rekan ataupun keluarga bahkan tetangga yang kemudian juga menjadi korban meninggal dunia Pak? Kalau untuk saya sekeluarga, alhamdulillah sehat-sehat. Untuk satu keluarga selamat ya Pak, tapi kemudian Ya. ada saudara atau sanak keluarga begitu Pak? Ya, paling juga ada tetangga tempat saya tinggal. Ada. Berapa rumah dari Bapak? Tetangga sekitar di seberangan berarti ya, Bu. Tangga dekat. Oke, berarti Bapak posisi waktu berada bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi itu terjadi hari Sabtu malam ya Pak ya? Sekitar pukul berapa Iya. Pak? Boleh diceritakan pada malam hari itu? Iya, boleh, Bu. Sekitar kurang lebih jam 11 malam. Jam 11 malam, saat Ya. itu Bapak dan keluarga beristirahat atau bagaimana Pak? Boleh diceritakan? Iya, Bu, ya boleh. Waktu itu kan saya lagi di rumah. Jadi kira-kira jam 11 malam itu emang sih pertamanya ada adik yang nanya itu di atas tuh, namanya di Cimantiang namanya ya, bagian atas bilang di atas hujan deras banget gitu. Terus dia nelfon kayak anak saya yang paling gede, Aisyah. Dia bilang ada bapak nggak di rumah, masalahnya di atas hujan deras banget, takut kenapa-kenapa gitu. Jadi waktu itu saya lagi di rumah, supaya lebih ngepastiin, saya juga sementara pas dengerin tuh kayak semacam gemuruh berkepanjangan itu ya. Jadi saya supaya lebih ngepastiin lagi, itu di sebelah kanan rumah saya tempat tinggal itu kan ada musala. Di musala itu kan ada ya semacam apa namanya, genangan apa? Kayak semacam genangan air apa? Jadi pas saya lagi mastiin itu, makanya saya lihat aja lah ke musala itu gitu. Iya. Naik apa enggaknya air. Tahu-tahu saya sampainya di sana, itu di luar dugaan gitu. Air sudah naik? Ternyata air udah naik sekitar kurang lebih 3 meter. 3 meter? Iya. Jadi giliran ngelihat air kayak gitu, saya langsung putar balik aja, lari ke rumah. Kan ingat sama anak. Jadi saya putar lagi ke rumah, balik lagi ke rumah. Saya sampainya di rumah, nggak hitungan detik saya langsung bilang ke istri, udah kita selamatin anak sekalian, ini udah banjir gede nih. Oke. Saya ambil anak sama istri, saya ajak keluar, itu sekitar ada 3 meteran. Saya keluar di rumah itu air udah sebetis.
Nah, saya maju lagi ke itu mau arah ke Simpang Bukit ya, sebelah kiri dari rumah menuju ke tempat yang agak tinggi. Heeh. Saya sampainya di aspal itu pas lewat dari rumah kan nyampe aspal mau belok kiri itu saya nengok belakang itu air sama batu itu ada sekitar kurang lebih 4 meter tingginya gitu. Habis itu saya langsung belok kiri arah ke Simpang Bukit. Itu Bapak berjalan kaki atau naik motor atau menggunakan kendaraan mobil? Wah, waktu itu Bu nggak sempat pakai kendaraan Bu. Kendaraannya orang hitungannya detik kayak gitu Bu ya. Pokoknya nggak ada istilah, nggak ada ini tanda-tandanya gitu, langsung mendadak gitu aja Bu. Oke, berarti Bapak dengan istri kemudian anak itu berjalan berlari begitu ya Pak ya? Iya. Untuk menyelamatkan diri. Lalu bagaimana dengan tetangga-tetangga yang lain? Itu kan kalau tidak salah tengah malam sekali. Bagaimana di perkampungan Bapak, riuhkah atau bagaimana? Atau memang sebelumnya ada kepanikan warga di sana? Sebelumnya memang tidak ada pengeras suara dari misalkan masjid yang kemudian memberitahukan bahwa ada naik air atau bagaimana sebelumnya Pak? Oh, di lokasi itu emang kebetulan waktu itu mendadak semua Bu. Secara tiba-tiba gitu, nggak ada istilahnya tanda-tanda apa selain ya suara gemuruh kayak gitu. Gemuruhnya kencang sekali ya Pak ya? Iya, tetangga di sana juga sama kayak saya Bu, kagetnya bukan main Bu. Makanya saya pas lari itu nyelamatin istri dan anak-anak arah Simpang Bukit itu jarak dari rumah itu sekitar 15 meter. Saya nengok lagi tuh, udah di situ saya kelihatan rumah yang saya tempat itu hancur ke bawah arus air. Itu kalau nggak salah itu Bu, sekitar 4 meter lah air itu. Akhirnya Bapak menyelamatkan diri dan juga keluarga ke wilayah mana Pak? Dengan juga para tetangga pada saat itu? Itu ya daerah Simpang Bukit itu Bu. Kita kan dari rumah itu kalau belok kanan kita ke musola. Kalau kita belok kiri ya ke Simpang Bukit, namanya itu agak datarannya agak tinggi dikit. Oh, agak tinggi, ke dataran yang lebih tinggi ya Pak ya. Dan semua warga berkumpul di sana ya Pak ya? Iya, di saat itu saya udah lari sama anak-anak ya kemarin, terus nyusul itu tetangga-tetangga semuanya pada panik semua. Jadi selang berapa, kalau nggak salah setengah jam kemudian itu lampu mati. Oke. Lalu pada saat itu berarti semua warga di sana menyelamatkan diri itu ke tempat yang lebih tinggi yang tadi Bapak sebutkan ya Pak ya? Setelah itu adakah arahan dari WhatsApp atau pesan teks begitu Pak dari kelurahan atau kecamatan atau dari RT RW setempat bagaimana selanjutnya soal penyelamatan diri setelah itu Pak? Oh, di malam itu Bu? Iya, di malam hari itu. Kalau di malam hari itu kita kayaknya nyelamatin diri masing-masing aja. Terus kebetulan saya lari arah ke Simpang Bukit itu, ya tetangga-tetangga orang-orang yang lain juga ngikutin aja Bu. Di saat itu belum ada yang ngarahin gimana Bu, orang secara mendadak kayak gitu ya Bu ya. Dan sebelumnya juga tidak ada peringatan begitu Pak dari gitu. Iya. Ada nggak Pak? Nggak ada peringatan Bu. Tidak ada sama sekali Pak? Nggak ada. Malah waktu itu saya yang orang-orang yang banyak itu pas kebetulan itu lampu udah mati. Oke. Listrik langsung mati Pak? Iya, itu kebetulan kabel listrik itu ada yang mungkin kena itu rumah yang hancur ke bawah air itu Bu ya. Langsung mati konslet dari sekolah SD yang tempat saya sekarang ngungsi itu Bu, diungsiin. Itu malahan ibu-ibu yang semua itu pada nanya ke saya, kita mau lari kemana ini Pak, lari kemana? Ya udah saya ajak itu lari lewat lagi di depan Simpang Bukit, lurus itu arah dekat SD itu. Sampai di sana ya udah saya diam aja di sana. Bilang kayak ibu-ibu bapak itu kita diam di sini aja udah. Gitu. Karena Anda merasa disitulah tempat yang paling aman begitu saat itu ya Pak ya? Iya Bu ya. Kemudian ketika semua berkumpul ada beberapa tetangga
yang juga masih belum bisa berkumpul dan kemudian masih dicari, masih hilang begitu Pak informasinya? Oh, kalau itu Bu, yang bagian saya itu kan sebelah kiri dari ke tempat kejadian tuh Bu. Terus yang sebelah kanan seberang jembatan itu beda lagi Bu, nggak bisa lewat ya ke arah ke saya itu Bu. Masalahnya kan terhalang dengan jembatan itu Bu. Dan jembatannya kondisinya saat ini? Jadi posisinya saya kan di jembatan itu jatuhnya sebelah kiri. Oh. Jadi sebelah kanan jembatannya orang pada di sana Bu, nggak bisa nyebrang lagi udah. Jadi kalau yang di tempat saya itu sekitar malam itu kurang lebih ya Bu, 50 orang atau 40 orang lah Bu. Oke, jadi di Kira-kira dalam gitu. rombongan Bapak itu sekitar ada 40 sampai 50 orang ya Pak ya yang menyelamatkan diri. Iya Bu ya. Baru setelah pagi atau menjelang pagi baru ada bantuan atau seperti apa Pak? Enggak Bu, malam itu sekitar kalau nggak salah Bu ya jam 12, ya sejam kemudian saya mikir mau cari tempat yang aman di mana gitu kan. Ya. Ya udah, karena sebelumnya ini kan udah kejadian yang ketiga kali nih. Dari pertama dulu 4 hari menjelang Lebaran. Terus yang kedua naik lagi, yang sekarang udah yang ketiga nih. Jadi saya mikir dulu pengalaman yang pertama lalu? dulu, kita kan diungsiin ke SD ini, sekolah SD. Oke, sekolah SD. Jadi saya kepikir lagi kemarin ya udah lebih aman lagi supaya nggak panik. Saya coba ke SD dulu sendiri gitu, ngepastiin. Setelah saya buka pintu SD lokal yang ada kosong, ya baru saya kasih kabar lagi, balik lagi ke sana ngasih tahu ke warga yang ngumpul sama saya di sana. Ya udah kita ngunci aja lah, amanin diri aja ke sekolah, mudah-mudahan nggak apa-apa gitu. Oke, baru Saat langsung malam itu. mengungsi ke bangunan sekolah dasar di tempat yang saat ini Bapak bersama dengan warga lainnya berarti ya Pak ya? Iya Bu, iya. Keesokan harinya barukah kemudian ada petugas yang datang baik itu dari TNI ataupun dari PPPD atau dari Pemkab setempat Pak? Iya Bu, di waktu kita udah nyampe di SD itu bapak-bapak itu semua bapak-bapak petugas itu memang udah pada datang semua Bu. Pas kita giliran nyampe di SD itu. Berarti kondisi rumah Bapak dan juga warga yang lain, tetangga-tetangga Bapak juga berarti hancur ya Pak ya? Ya hancur semua Bu. Yang selamat alhamdulillah yang selamat saya, istri dan anak-anak. Semuanya nggak ada yang bisa dikeluarin. Tidak ada yang dibawa satupun ya Pak, hanya menyelamatkan nyawa keluarga berarti betul ya Pak ya? Nah, nggak ada Bu. Masalahnya kan seperti saya bilang tadi Bu, itu secara dadakan mendadak gitu aja Bu. Dan dalam hitungan detik ya Pak ya? Iya Bu. Dan dalam hitungan detik ya Pak ya? Ya boleh dulang Bu. Berarti itu dalam hitungan detik saja ya Pak kejadian? Iya Bu ya. Dan tidak ada peringatan? Andai kata ada kita telat dikit itu kayaknya habis semuanya udah Bu. Nggak ada yang salah. Oke baik Pak, terakhir kan Bapak dengan keluarga semuanya berada di posko pengungsian dan juga warga lainnya. Apa yang sampai saat ini masih dibutuhkan warga dan juga keluarga Bapak di posko pengungsian Pak yang sampai saat ini masih dibutuhkan? Oh iya Bu, kalau yang jelas Bu semenjak kita di pengungsian ini, alhamdulillah Bu kalau untuk kebutuhan makan pokok kita semua, alhamdulillah cukup Bu. Pasokan air bersih? Cukup Bu, cukup, alhamdulillah. Untuk kebutuhan lansia dan juga anak-anak serta ibu hamil bahkan atau ada posko kesehatan juga Pak di sana Pak? Ada Bu, ada. Ada, oke. Iya. Berarti semuanya terpenuhi ya Pak ya. Kalau tadi saya mendengar kembali Pak, rumah Bapak hancur, tetangga juga rumah warga juga semuanya hancur. Apa yang kira-kira ingin disampaikan kepada pemerintah? Mungkin saja pemerintah saat ini tengah menonton atau menyaksikan Bapak. Apakah Bapak ingin kemudian rumah itu dibangun kembali ataukah kemudian direlokasi ke tempat yang lebih aman, Bapak? Ya, kalau
mungkin saya mewakili semua ya Bu ya. Tapi yang jelas sekarang yang di saya sendiri, kalau udah kondisinya kayak begini ya jelas lah Ibu. Kalau kita kayaknya mau bangun rumah di sini lagi dengan kondisi zona merah kayak gini kan otomatis itu kayak sekarang tuh seperti anak-anak, ibu-ibu atau semua lah pokoknya termasuk saya juga kan jelas lah Bu agak trauma gitu Bu ya. Pasti. Kalau Pasti bisa trauma. kalau bisa di apalagi di sini kita di sekolah ini nanti kan giliran itu anak-anak udah pada sekolah, habis itu kita mau kemanain gitu Bu. Sementara rumah ada yang seperti ini yang pengungsi itu pada rata-rata semua rumah nggak ada yang bisa ditempatin gitu Bu. Jadi Jadi kalau warga harapan saya Bu, kalau bisa minta tolong nanti tolong tempatin kita di mana gitu Bu. Itu yang kami harapkan sekarang itu setelah kita selesai ngungsi di sini, kita mau kemana gitu Bu. Oke. Itulah yang Oke, saya Bapak. mohon ini Bu di apa ditempatkan kita kemana mestinya gitu Bu. Oke, jadi Bapak Mas Rizal ini karena memang trauma sekali berada di zona berbahaya begitu di wilayah yang berbahaya, berarti bersedia untuk direlokasi dan direlokasi ke tempat yang lebih aman begitu ya Pak ya? Karena memang betul. rumah Bapak dan juga rumah warga lainnya juga sudah hancur semua ya Pak ya? Iya Bu. Oke, baik. Kami turut berduka dan turut prihatin pastinya dengan apa yang menimpa Bapak dan juga warga lainnya. Tetap kuat Pak, tetap tabah. Kita mendoakan supaya ada solusi dari pemerintah yang tepat begitu. Salah satunya mungkin relokasi ke tempat yang lebih aman pastinya. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami bercerita bagaimana peristiwa banjir lahar hujan Gunung Merapi ini menerjang wilayah rumah Bapak yang juga menghancurkan rumah dan juga seluruh wilayah di wilayah Agam, Padang Pariaman dan juga wilayah lainnya. Terima kasih Pak Mas Rizal, sehat selalu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.